Hadirin jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah. Halaman 15 membahas tentang masalah jalan tariqah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi lana fid dharain amin. Peringatan. Nah, pengarang kitab Tuhfatur Raghibin Haji Muhammad Sarni bin Haji Jermani bin Haji Siddiq Al-Alabi berkata dalam kitab beliau, semua jalan tersebut tiap-tiap orang yang menjalaninya tidak mengurangi dari segala ibadah yang wajib. Kan semalam kita sudah bahas di pertemuan yang telah lalu, awas sudah. Nah, masalah bahwasanya jalan untuk menuju kepada Allah tuh banyak jalannya, kada sekedar menuntut ilmu aja. Banyak, ada zikir ya Allah, ada salawat yang masuk zikir juga. Nah, jadi itu tetap maksudnya tidak meninggalkan nang wajib. Kalau misalnya itu aja nang ilmu aja kada bersambahyangan lagi, salah ya Allah. Nang wajib tetap dikerja digawi, kada boleh ditinggalkan. Dikerjakan dengan sempurna dan segala sunnah muakkadah yang tersebut dalam kitab fikih. Maka yang lebih daripada itu, nah, itulah dinamakan memperbanyak ibadah, yaitu banyak mengerjakan sembahyang sunat mutlak pada waktu malam hari, apalagi waktu di antara maghrib dan isya. Disebutkan oleh Said Abu Bakar bin Said Muhammad Syata dalam kitab Kifayatul Adqiya wa Tasfiyatu wa Minhajul Asfiya, disebutkan dalam kitab itu bahwasanya waktu antara maghrib dan isya adalah waktu yang mulia. Nah, jadi sangat dianjurkan kita isi. Nah, kita hidupkan ihya'ul waqti bainal maghrib wal isya dengan amalan ketaatan. Ujar Habib Jindan 4, jangan sampai lepas 4 ini antara maghrib isya. Amun kada sambahyang zikir, kada zikir baca Quran, kada baca Quran maka isi dengan apa? Salat sunnah. Nah, zikir, sembahyang, baca Quran dan salat sunnah tadi. Salat sunnah itu jangan sampai ketinggalan, apalagi salat sunat awabin. Mujarrasidin, awabin itu asal katanya aba yaubu, al-ma'ab, artinya orang yang kembali kepada Allah. Kenapa? Karena di waktu antara maghrib dan isya dan di waktu duha boleh juga salat awabin dikerjakan. Pada waktu dua ini banyak orang nang lalai, ada nang burik dari begawi, kalapahan, mandi kada tak baca lagi kalau nah Quran, zikir, wiritan dan sebagainya. Kadang ada nang melihat TV antara maghrib isya. Nah, amun kawa TV jangan dahulu matiin ya Allah. Nah, ajak keluarga kita biar membaca Yasin kah, Waqiah atau Al-Muluk minimal. Nah, kada kawa membaca itu misalnya kada tapi lancar zikir barang, salawat kah ya Allah, atau misalnya tasbih tahmid kah. Ujar Habib Umar, jangan sampai ketinggalan 3 daripada zikir. Yang pertama, subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Baik antara azan dan iqamah atau imbah sembahyang subuhnya. Nah, itu mendapat martabat tinggi, dimurahkan rezeki, dilancarkan ya Allah. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Dan juga tasbih, tahmid, takbir nang kita imbah sembahyang itu baca terus. Subhanallah 33, apalagi Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Dan itu adalah amalan yang disuruh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Nah, bacanya itu imbah sambahyang 5 waktu lawan handak guring. Jangan kada ingat, ketika aku mendapat amal itu dari Rasulullah sampai meninggal, sampai perang Siffin pun, ujar Sayyidina Ali, tetap kugawi. Nah, dalam keadaan perang tetap digawi Sayyidina Ali, wasiat daripada Rasulullah untuk membaca tasbih, tahmid dan takbir yang 33 tadi. Dan yang terakhir adalah la ilaha illallahul malikul haqqul mubin sebelum zuhur atau imbah sembahyang zuhur 100 ya. Nah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 itu sebelum subuh ya Allah, atau imbahnya misalnya kada sempat. Atau juga tadi la ilaha illallah malikul haqqul mubin.
Dan itu juga termasuk ulun dengar di YouTube amalan-amalan Abah Guru Sakumpul juga sama. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Jadi sesuai rentetan sanad keilmuan itu bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak fadilat-fadilatnya. Nah, nyaman, hidup berberkah, kemudian rezeki lancar sebagainya. Berkat wirid dan amalan yang kita baca tadi. Bahkan Habib Umar ketika beliau pernah ulun melihat itu ketika ziarah atau berkunjung ke Masjid Al-Azhar, beliau menyampaikan ceramah bahwasanya para sahabat pun tidak pernah lalai daripada zikir. Sayyidina Abu Bakar, Sidin ketika berpandir lawan orang berpandir nih, Sidin mendengarkan sambil mengucap tahlil, la ilaha illallah, la ilaha. Kada penyaring bang, saya kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kada orang ada kono mandiri lagi ya Allah. Nah maksudnya begemat, nah sambil mengat tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena tadi banyak berzikir kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, ketika duduk, berdiri, ya Allah. Nah, ketika berbaring, hendak guring, berzikir. Amun Sayyidina Umar, Sidin banyak bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayyidina Utsman banyak mengucap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sidin tiap harinya. Sayyidina Ali banyak mengucap alhamdulillah. Ujar apa? Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Nah, menceritakan kenapa nang beempat ini selalu berzikir kayak itu. Nah, Sidin menceritakan bahwasanya itu adalah perwakilan daripada memuji Allah Ta'ala lewat zikir tadi. Kalau la ilaha illallah, Sayyidina Abu Bakar itu hendak menampakkan syuhudul jalal wal azamah. Nah, syahadah penyaksian keagungan dan kebesaran Allah dan ikhlas atau murninya tauhid. Nah, banyak-banyak mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan itu adalah afdalul zikri, ya, afdal zikir la ilaha illallah. Kalau Sayyidina Umar itu adalah syuhudul jalal wal kibriya, penyaksian tentang keagungan dan kesombongan Allah. Nah, maksudnya apa? Memang Allah kibriya, ada apa-apa, kita nang kada boleh. Karena Allah yang menciptakan segalanya. Ajar Allah bersifat itu sifatnya Allah. Makanya ketika kita sembahyang tahajud, bacaan sujud, dan ketika rukuk, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, itu terus diulangi ya Allah. Karena ketika sujud dan rukuk itu usahakan kita bertasbih, tahmid dan takbir. Jangan membaca ayat Quran, jangan ya Allah. Nah, karena kita merendahkan diri. Kalau kita baca Al-Quran, seakan-akan kita merendahkan Quran ketika sujud jalan. Nah, kecuali ada kecualinya, kecuali doa. Nah, misalnya ayat Quran berbentuk doa boleh. Rabbana atina boleh. Ya, sambil hajat 10 kali aja baca. Nah, Rabbi ja'alni muqimas salah boleh. Atau minta supaya diberikan karunia anak dan istri yang salihah. Rabbana hablana min azwajina boleh kan. Ya, yang berbentuk Rabbana itu boleh dibaca ketika sujud tadi. Nah, kalau ayat yang lain, nah jangan, itu cukup dibaca ketika berdiri. Nah, kemudian tadi kalau Sayyidina Utsman sering membaca subhanallah karena itu adalah mazhar penampakan daripada malunya Sayyidina Utsman haya'uhu minallahi ta'ala, dan juga dengan cara apa? Malu sopan lawan Allah Ta'ala, lalu banyak-banyak memuji, tanzih, membersihkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sifat-sifat dan asmanya. Dengan subhanallah, subhanallah, suci Allah, Allah itu kada mungkin ini, kada mungkin ini. Nah, jadi mensucikan Allah itu jauh daripada sifat-sifat kekurangan, Allah Maha sempurna ini, subhanallah. Sedangkan Sayyidina Ali itu adalah syuhudun ni'am, penyaksian tentang nikmat-nikmat Allah, karunia Allah. Jadi banyak bersyukur sih, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa? Karena Sayyidina Ali mulai lagi halus digaduh oleh Nabi, sehingga Nabi berkata di dalam syairnya, ana madinatul ilim wa aliyun babuha, ana madinatul ilim wa aliyun babuha,
wa man aradal Madinah falyatiha min babiha. Siapa yang hendak ke kota ilmu, maka datanglah dari pintunya itu Sayyidina Ali. Bayangkan mulai lagi harus sudah diajari Nabi amal-amalan banyak dari Sayyidina Ali. Bahkan tahlil dzikir yang kita terima dari Buya Syukri, Guru Munawar. Insyaallah nanti Buhan Pondok akan berangkat pulang hari Sabtu ini ziarah pulang. Jadi tiap tahun membawa buhan nang alumni, buhan nang hendak lulus ini ziarah supaya ada keberkahan yang dapat dari guru-guru di Martapura. Jadi dibawa ziarah ke makam-makam di daerah sekitar Kampung Melayu di sana. Jadi tiap tahun alhamdulillah dapat ijazah talqin dzikir. Kalau di ijazah sanad daripada Abuya Yayasan Pondok itu, ketua pimpinan sekarang Abuya Kehil Idris Sidin, itu dapat dari Buya Syukri. Nah, Buya Syukri guru sakumpul 4 dengan Habib Alwi, satunya orang Jawa kalau tidak salah. Jadi ada foto-fotonya. Nah, bukti bahwasanya menerima ijazah talqin dzikir dari 4 wali. Nah, jadi luar biasa talqin dzikir. Apa talqin dzikir itu? Ya nang baca la ilaha illallah, ghammid ainak. Nah, imbah itu setelah ditutup mata ujar Rasulullah nih. Kan Sayyidina Ali betakun kaifa azkur, kaifa aku berzikir ke Sayyidina Ali, ujar Rasulullah ghammid ainaik, pejamkan matamu, kemudian waqul misla seperti yang aku katakan Jasidin. Nah, dengarkan, katakan yang seperti aku katakan, wa asma'u minka, dan aku mendengar darimu Sayyidina Ali. Jadi Nabi talqin zikir la ilaha illallah 3 kali. Imbah itu hanyar siapa? Sayyidina Ali Maumpati. Nah, itu ngarannya talqin zikir, dibaca imbah sambahyang 3 kali. Nah, biasanya kalau pian pernah beijazah awal-awalnya apa? Astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Kalau sabda sekali hanya ya Allah biha, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5. Nah, imbah itu ditutup dengan talqin zikir, pejamkan mata, baca santai hati, jangan berjabat la ilaha illallah. Ujar Sayyidina Ibnu Abbas, supaya kita menghadirkan hati, jangan nangkaya la ilaha illallah orang hanya masuk Islam. La ilahnya apa? Tiada Tuhan selain Allah, tapi isi dalamnya itu la nafi' wala dhar wala mu'iz wala mudil wala mu'ti wala mani. Anam buting ini loh. Nah, jadi kalau ulun biasanya manuakan tuh setiap satu la itu 2 dalam hati. La nafi' wala dhar. Tidak ada yang memberi manfaat, tidak memberi mudarat kecuali Allah. Jadi diisi tadi la ilaha illallah. Jadi pas la ilaha itu ingat hati. La nafi' wala dhar, kada ada yang memberi manfaat mudarat kecuali Allah. La ilaha yang kedua, la mu'iz wala mudhil. Tidak ada yang memuliakan di dunia ini kecuali Allah. Tidak ada yang menghinakan kecuali Allah. Manusia itu menghina biasa aja ya Allah. Nah, tapi kalau Allah yang sudah menghinakan, yang dahulunya sugih berpangkat, satu mata aja Allah tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, satu mata aja hendak menghantak, hendak meninggiakan, itu adalah iradah Allah yang bermain. Nah, kemudian yang terakhir la mu'ti wa la mani, kadada yang memberi, kadada yang mencegah kecuali Allah. Nah, sering kita baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, itu adalah bukti daripada asma Allah yang kita masukkan, kita hadirkan dalam hati ketika talqin zikir 3 tadi. Pejamkan mata ya Allah supaya resap dalam hati la ilaha illallah. Belum kada lagi mengisahkan, belum beizin lagi. Karena kalau sudah dapat izin dari Abuya, kita belum ijazahkan insyaallah di sini. Mudah-mudahan diberikan kesehatan kita kawa beijazah talqin zikir. Karena insyaallah orang yang mengamalkan talqin zikir ini husnul khatimah pian akhir hayatnya. La ilaha illallah 3 kali. Walaupun belum dapat ijazah, pian amalkan aja dahulu kada Bapak. Amalkan talqin zikir 3 kali aja. La ilaha illallah imbah tuntung sambahyang, imbah tuntung kehabisan berwirid, imbah baca doa, pejamkan mata la ilaha illallah 3 kali. Nah, dengan menghadirkan maknanya tadi, tidak ada yang beri manfaat mudarat nih. Muntung sambil mengucap, hati yang menyambat la nafi' yang tidak memberi manfaat mudarat tadi la ilaha illallah nafi' wala dhar. Yang kedua la ilaha illallah la mu'iz wala mudil, tidak ada yang memberikan kemuliaan dan memberikan kehinaan kecuali Allah. La mu'ti wala mani', yang terakhir
itu adalah syahadah atau yang perlu kita hadirkan di akhir kalimat la ilaha illallah tadi. Nah, itu diantara daripada zikir yang diperbanyak oleh para sahabat. Rugi kita kalau tiap waktu kita tidak bernilai ketaatan dan ibadah kepada Allah, sedangkan kita diciptakan di dunia ini tidak lain kecuali untuk lil ilmi wal ibadah. Gasan kita berilmu, menuntut ilmu, dan supaya beramal. Alladzina amanu, beriman, perlu ilmunya ya Allah, iman kepada Allah. Beriman harus tahu sifat-sifat Allah tuh kayak apa supaya tambah kokoh keimanan kita ini. Allah tuh bersifat wujud, mengadakan, adabnya kita apa? Percaya lawan nang ada, banyak-banyak zikir menyebut nang ada tadi. Allah, banyak zikir lagi, la ilaha illallah tadi. Sifat kidam, baka dan sebagainya, sifat apalagi sifat kudrat Allah Maha Kuasa. Kadang ini kita hendak bersombong-sombong, ini ada nang Maha Kuasa, sifatnya luar biasa. Nah, kadang kau hendak bersombong-sombong, iradah Allah punya keinginan, takutan kita. Nah, takutan ngapa? Bersifat iradah berarti kita syukur kalau diberi nikmat, sabar kalau ditimpa musibah. Karena apa? Karena Allah nang murid, Allah nang berkehendak, jadi tasarah nang ampunnya nang maatur dunia ya, kita ini ya Allah. Allah bersifat sami', maha mendengar, takutan menggibah orang. Allah bersifat basir, maha melihat, takutan kita hendak mengerja maksiat, Allah maha melihat nih. Nah, semangat beramal ibadah kada usah minta lihat manusia, Allah ingin melihat, nang pasti mengganjar pahala kepada kita nang berbuat taat. Jadi tidak usah melihat atau minta lihat, teriak, ujub, minta puji daripada makhluk. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jam 10, 2 menit saja lah. Kemudian tadi selain daripada memperbanyak ibadah, mengerjakan sembahyang sunat mutlak. Nah, pada waktu malam ya tadi Mujar Habib Jindan tadi jangan lepas dari 4 baca Quran atau zikir, kemudian salat sunat, nah, dan menuntut ilmu. Sebutin tadi tertinggal sembahyang sama ya Allah. Sembahyang itu mencakup sudah 2, sembahyang sunat atau sembahyang wajib, kemudian membaca Quran, zikir atau menuntut ilmu. Nah, banyak kalau kita di daerah negara ini nang ada pembacaan antara maghrib isya. Jadi kan apa nang ketinggalan misalnya rutin sembahyang 6 rakaat. Nang mana kalau kita kawas sembahyang 6 rakaat nang kaya sembahyang 12 tahun pahalanya. Nah, ba'diyah maghrib 2 rakaat, imbah itu sembahyang hajat 2 rakaat, terserah anak nang talakas sembahyang sunat awabin. Ayatnya kuliah lawan qul huwallah, imbah itu sembahyang taubat sekalinya. Nah, kada hafal nang panjang kuliah lawan qul huwallah pulang enggak ada apa-apa ya. Nah, yang penting 6 rakaat tadi antara maghrib isya, maka itu sama dengan sintai asyrata sanatan. Nah, man shalla ba'dal maghrib sitta bi sitti raka'atin lam yatakallam fiha bainahunna bisu, kada bepandiran kada baik. Nah, udilna maka itu seimbang lahu bi ibadatis natai asyrata sanatan, seimbang dengan 12 tahun. Nah, itu tadi sembahyang kada kawa diisi dengan baca Quran. Minimal baca surah muluk yang paling handap ya Allah. Nah, padahal kalau misalnya contoh 6 rakaat baca Yasin, Waqiah, Tabarak sampai itu waktu isya. Ada kawa itu zikir tadi, salawat ke atau apa. Nah, itu adalah diantara daripada tadi memperbanyak ibadah dengan membaca Quran, sembahyang sunat mutlak, tahlil, la ilaha illallah, salawat dan sebagainya. Banyak menolong orang juga, bisa menolong orang ya Allah. Misalnya kita takana ada begawian kah waktu itu, nah niatakan kita misalnya begawi di mana sampai malam, niatnya menolong orang, menolong umat Nabi Muhammad ya Allah, menolongi umat Nabi Muhammad. Ulun pernah dapat kisah daripada Pak Yazid nang urutan di Teluk Labak itu. Ya sinyal sampai Pinang kalau lah. Pak Yazid itu aja Sidin menguruti Abah Guru Sakumpul dahulu. Jadi banyak dapat ilmu dari Abah Guru Sakumpul ketika menguruti Sidin. Makanya Sidin jadi paurutan harap. Nah, kenapa menguruti Abah Guru Sakumpul dahulu pernah. Nah, jadi ketika menguruti itu dipadahi ikam handaklah berhaji tiap hari Sidin. Aduh sanang berhaji nang bayar apa dibatalkan haji lah, ada tulak nih. Nah, jadi Sidin niatakan imbah membuka mata ketika bangun guring apa? Aku hari ini hendak mahimuakan menyenangkan hati umat Rasulullah
dan kada hendak menyusahakan hati umat Rasulullah. Itu haja nyatakan nang kaya pahala haji umrah Sidin kan ujar Abah berusaha kumpul bepadah lawan Pak Yazid ketika menguruti awak Sidin gitu. Nah jadi itu diantara daripada amalan hati itu main ya Allah imbah bangun mata. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da matana wa ilaihin nusyur, niatakan aku hari ini hendak menyenangkan hati umat Rasulullah dan menjauhi daripada menyakiti hati umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi banyak menolong orang, yaitu dengan ringan hati dia menolong orang yang mengerjakan kebaikan, banyak kayak menolongnya orang gotong royong atau apa, dan kepentingan agama seperti berkhidmah kepada alim ulama, menolong alim ulama. Nah, ahli fuqaha, ahli fikih yang mana amal mereka semata-mata untuk menegakkan agama Allah di dunia ini, tetapi hendaklah mengerjakan segala amal tersebut semata-mata karena Allah. Apapun yang kita kerjakan selipkan niat lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah, mahimungakan hati Rasulullah. Jangan ketinggalan itu, mengharap ridha Allah, mahimungakan hati Rasulullah. Ayo lagi cak hendak kemana, hendak berhuma, hendak begawi kemana. Nah, tanamkan niat tadi. Tidak menilik pembalasan dunia, tidak minta pujian, tidak bermegah dan sebagainya. Man rama an yasluka tariqal awliya falyahfazan hadhihi alwasaya amila wallahu a'lamu bissawab. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari kitab ini yang ulun sampaikan, mudah-mudahan kita sama-sama dapat mengamalkannya, berikit dalam hati kita. Mudah-mudahan kita diberikan Allah ilmu yang nafi', ilmu yang maulah kita tambah takut kepada Allah, ilmu yang maulah kita semangat untuk berbuat taat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita bertambah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya majlis ilmu, tempat kita yang penuh berkah mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, limpahan taufik dan hidayahnya kepada kita barataan, diampuni segala dosa kita, diterima amal ibadah kita, dilancarkan segala urusan kita, dimurahkan rezeki kita, dan mudah-mudahan kalau ada di antara keluarga kita, tetangga, guru-guru kita yang sedang sakit, disembuhkan Allah dengan kesembuhan yang sempurna dan segera, dan mudah-mudahan kita dikaruniakan anak-anak, istri, suami yang saleh dan salihah, ruhui rahayu dalam berumah tangga, diberikan kampung yang aman, jauh daripada bala bencana, dan mudah-mudahan kita sabarataan diberikan Allah nikmat terbesar di akhir hayat hidup kita, husnul khatimah, berkumpul bersama Rasulullah, dimasukkan ke dalam surganya Allah bighairi hisab. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli man wasalafun as-salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم اصرف عنا شر ما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا رحمن الرحيم. ارحمنا يا الله والمسلمين وعافنا واعف عنا ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha lan pian barataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.